Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, untuk pertanyaan berikutnya ini terkait akikah bagi anak yatim. Ya. Bagaimana hukumnya akikah untuk anak yatim, Pak Kiai? Apakah sama dengan anak yang terakhir lengkap dengan ibu bapak? Ya, jadi akikah itu tidak terkait dengan status anaknya. Apakah dia anak yatim, dia anak piatu, yatim piatu, atau masih ada orang tuanya. Karena ini kan terkait dengan kelahirannya. Maka dia ada beban yang namanya akikah. Maka kalau anak itu anak yatim, bebannya itu pindah kepada dirinya kalau dia punya harta. Kan dia dapat warisan dari ayahnya yang meninggal. Maka warisan yang menjadi milik anak yatim itu digunakan untuk akikah. Tetapi kalau kemudian hartanya tidak banyak, atau jumlahnya sedikit dan kita merasa kasihan kalau dipotong itu, maka kita boleh kok untuk berderma, untuk berinfak, membeli 2 ekor kambing misalnya, kemudian diakekahkan untuk orang tersebut, untuk anak tersebut. Itu diikuti oleh tidak sedikit ulama karena memahami dari hadis itu tudzbahu anhu yauma sabi'ihi. Tudzbah itu disembelih anhu untuk si anak yauma sabi'ihi pada hari yang ke-7 kan gitu. Berarti di sini kan tidak dijelaskan siapa yang menyembelih. Yang penting sesembelihan itu untuk si bayi yang lahir. Dari situ dikatakan bahwa orang yang mampu boleh saja ketika lahir ada anak yatim, sudahlah jangan ambil dari hartanya, kasihan. Saya saja yang menanggung, kambingnya 2. Silahkan. Oke, jadi clear ya. Tidak ada terkait dengan dia yatim atau tidak ya. Hukumnya masih tetap sama. Yang berikutnya adalah soal cara amar ma'ruf nahi mungkar. Pak Kiai, ini kan belakangan ini ya, apalagi dengan generasi media sosial ini gitu. Rasa-rasanya kalau kita tuh ya kan wajar ya, kita ingin mengingatkan hal yang baik, mengingatkan juga untuk tidak melakukan hal-hal yang nggak boleh dilakukan gitu. Tapi kadang-kadang misalnya kita tuh niatnya baik, itu suka dapat backlash gitu loh. Karena mungkin apa ya, merasa tersinggung, kok jadinya ngajakin berantem misalnya, ujung-ujungnya jadi perpecahan. Betul. Baiknya nih sebenarnya gimana? Kitanya yang kemudian mengingatkan harus bagaimana, kita yang mungkin diingatkan harus merespon dengan seperti apa? Iya. Silakan. Jadi buat setiap orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saya mengingatkan. Penting sekali membaca kitab karangan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau tidak bisa bahasa Arab, terjemahannya sudah banyak hari ini. Itu di juz yang terakhir itu ada bab khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang sering orang dengan mudahnya gebyah uyah merasa dia sedang melakukan amar ma'ruf. Padahal kalau kita baca Ihya, jangan-jangan orang itu sedang melakukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Nih, jadi barengan juga. Itu ukurannya banyak kata Imam Ghazali. Misalnya ya, ada orang A melakukan kemungkaran. Kemudian saya dan Mila melihat. Saya kemudian berinisiatif nih, saya akan melakukan amar ma'ruf kepada dia. Tahu-tahu belum sempat saya amar ma'ruf nahi mungkar, Mila lebih dulu. Kemudian hati saya itu merasa kecewa. Kenapa Mila bukan saya? Maka sejatinya saya tidak kalah mungkar dengan orang yang melakukan kemungkaran. Karena tujuan Anda bukan ma'ruf. Tujuan Anda ingin menunjukkan diri Anda lebih baik dari orang tersebut. Itu contoh. Parameter lain kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin amar ma'ruf nahi mungkar, lakukanlah di tempat di mana orang tadi tidak kehilangan muka dan harga dirinya. Sampaikan secara langsung, bukan di depan umum dengan merendahkan kemanusiaannya. Kemudian amar ma'ruf itu caranya banyak. Ada yang bisa dengan kekuasaan. Kalau saya misalnya menjadi pejabat pemerintah, terjadi kemaksiatan, maka yakinlah para pejabat, itu ada konsekuensinya kelak di akhirat. Amar ma'ruf itu bisa dilakukan dengan misalnya ucapan, itu menjadi beban saya. Kalau ada kemungkaran dan saya mendiamkan, sementara saya bisa tampil di Gapai Kemuliaan, saya bisa tampil di TikTok, maka ada konsekuensinya. Tetapi ada bagian yang ketiga, yang sering kita lupakan dan jarang orang melakukan ini. Kalau pakai tangan banyak yang siap, kalau pakai ucapan banyak yang maju. Tapi sedikit yang bersiap untuk mendoakan orang yang terjerumus kepada kemungkaran untuk dia robah. Nah, dari sini para pemirsa, kita harus menjadi mengerti bahwa tujuan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu ma'ruf.
Kalau kita melakukan sesuatu yang kita niatkan sebagai amar ma'ruf, tetapi melahirkan kemungkaran baru, berarti ada yang salah dalam cara kita melakukan amar ma'ruf. Misalnya, ada orang yang malas bersedekah. Kamu jangan malas, orang bakhil tuh masuk neraka, berontak dia. Kuburnya sempit. Iya, kuburnya sempit gitu. Tetapi ketika kita kemudian mendekati dia ketika makan siang, alhamdulillah ya makan tuh enak ya, kita punya gaji nih alhamdulillah. Kemudian kita tunjuk anak-anak yang misalnya malam-malam itu masih membawa tisu di rumah makan, alhamdulillah ya, kita tidak bernasib seperti ayahnya anak. Bayangkan kalau itu anak kita. Saya kalau lihat kayak gini nih kayak kepengen sedekah tanpa menggurui. Gitu loh. Anak-anak sekarang kan tidak kemudian harus dari bapaknya. Kita putarkan kisah-kisah yang penuh hikmah. Ada potongan banyak di Instagram dan TikTok. Kita kirimkan kepada anak kita. Kemudian anak kita melihat dan menyaksikan. Tanpa sadar kita sudah melakukan yang ma'ruf kepada dia. Ketika hari ini misalnya orang tengah berbicara misalnya ya tentang akhir tahun. Betapa waktu itu sesuatu yang mahal dalam hidup kita. Kita berikan anak-anak tentang buku. Itu bagian dari amar ma'ruf. Jadi Mila, orang yang mau melakukan amar ma'ruf itu harus hati-hati. Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sebatas tujuan amar ma'rufnya atau kemudian Anda mempelajari dari motivasi awal, langkah yang Anda tempuh dan tujuan yang ingin Anda capai. Masya Allah, betul ya. Jadi gak sekedar hanya ingin mengingatkan amar ma'ruf. Pak Kiai, kalau misalnya gini, kita mengingatkan orang, niatnya emang itu tadi amar ma'ruf ya. Ternyata orangnya responnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terus kita ada kecewa. Kok begini ya? Kan niat saya baik, akhirnya malah kitanya jadi merasa kok niatnya baik malah jadinya begini. Itu juga berarti ada salah. Ada yang salah dengan motivasi Kenapa kita ya? harus kecewa? Berarti kita mungkin kurang mendekatinya atau caranya yang salah. Dulu waktu saya ngaji ilmu usul fikih, itu guru saya bilang, dalam Al-Quran itu uslub tata bahasa Quran itu ada dua. Ada kadang-kadang menggunakan al-am urida bihil khas, ada menggunakan al-khas urida bihil am. Apa artinya? Ada redaksi yang bersifat umum. Tapi sebetulnya yang saya tuju persan tertentu. Ada yang saya gunakan uslub itu, tata bahasa itu menunjuk kepada individu tertentu. Tapi yang saya maksud orang lain. Jadi khusus ke umum khusus. Kadang-kadang kan mungkin indah. begitu ya. Iya kan? Saya misalnya dengan Mila sudah kenal lama, saya tahu Mila nggak suka sakit hati sama saya. Kemudian di CNN ini ada teman-teman misalnya makan pakai tangan kiri misalnya, tidak meminum dengan tangan kanan. Kalau saya langsung jangan minum kayak gitu, kan dia tersinggung depan umum. Tapi saya bercanda sama Mila, Mila kalau lagi punya rezeki yang baik-baik itu pakai tangan kanan lah. Padahal Mila sudah pakai tangan kanan. Saya menyebut nama Mila itu agar orang lain tidak tersinggung, tapi dia merasa. Nah sebaliknya kan, kalau Mila itu orangnya yang sangat perasa, maka saya gunakan orang umum. Kalian semua. Padahal nggak ada yang melakukan pelanggaran itu kecuali Mila. Nah ini sebetulnya teknik, retorika, cara agar kita mampu melakukan amar ma'ruf. Jadi jangan sampai orang itu punya semangat keberagamaan tapi miskin ilmunya. Itu bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada ma'ruf yang ingin kita capai. Masya Allah. Closing yang sangat powerful Pak Kiai, betul ya. Caranya itu loh. Jangan sampai niatnya kemudian malah jadi gugur ya karena caranya yang Dan salah. satu Mila yang boleh saya tutup soal bahasan ini. Dulu guru saya mengatakan kebersihan, konsistensi kita dalam kebaikan saat melakukan amar ma'ruf itu terukur dengan doa. Kalau kita cuma melakukan amar ma'ruf hanya dengan tangan dan lisan tanpa pernah melakukan doa kepada orang yang kita harapkan untuk berbuat baik, maka boleh jadi apa yang kita lakukan itu ada syahwat duniawi yang tersembunyi. Betul sekali, saya setuju Pak Kiai. Kalau ujungnya sudah mendoakan, berarti kan artinya kita dengan tulus ya. Jadi betul-betul, jadi mendoakan itu supaya akan ada kebaikan tidak hanya bagi yang mungkin kita dakwahi dalam tanda kutip, bagi kita juga ya Pak Kiai. Masya Allah.
Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.